Satu-satunya ayam dari Elite 10 versi gua yang belum gua review. Jadi gua akan jelaskan kenapa ayam ini spesial dan layak masuk Elite 10 versi gua untuk tahun 2024 ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gua untuk Binary Acoustics Dyna Quattro, yaitu ayam yang menggunakan 4 dynamic driver di harga $259 kalau misal dari Hi-Fi Go. Sebenarnya thank you dulu untuk Hi-Fi Go yang udah kirimin ini untuk gua review. Jadi untuk di Indonesia mungkin sekitar 4 jutaan, dan seperti biasa gua akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue selalu mengapresiasi untuk brand yang kasih case yang berguna. Jadi nggak cuman bagus doang tapi berguna. Ini kan case-nya berasa kayak pelikan gitu, jadi hard case yang heavy duty, kayaknya dicemplungin ke air juga nggak masalah. Ini ada lapisan yang melindungi dari biar kedap gitu ya. Ini berasa build quality dan penggunanya bagus banget kalau misalnya kalian butuh yang heavy duty. Ini bahkan talinya udah ada. Mantep banget sih, case-nya ini mirip kayak High Senior ya, atau Febos yang waktu dulu gue pernah review. Dan sekarang langsung aja bahas ke IM-nya sendiri. Ini IM-nya bentuknya juga menarik banget, secara faceplate dia bentuknya seperti gear begitu. Dan terlihat rapih ya, walaupun jelas ini nggak bisa diputer-puter seperti gear aslinya. By the way, di sini dia dengan pintar menyamarkan ada vent hole-nya. Ini sebenarnya bolong nih di sini nih, paling depan ini. Jadi menyamarkan vent hole dengan gear seperti ini. Untuk bagian dalamnya, bagian menempel ke kuping kita itu seperti smoky grayish. Persis kalau misalnya kalian pernah cobain Truth Ear Hexa ataupun Moonroof Variations. Jadi kalau misalnya di terawang itu sedikit agak ngeblur, kalian kelihatan agak ada tiupnya sedikit di sini. Dan teksturnya itu matte, jadi tidak terlalu fingerprint magnet. Jadi yes, ini berasa keren untuk housingnya. Oh ya, untuk nozzle-nya, tapi sayangnya ini termasuk yang besar dan nggak ada lipsnya. Jadi mungkin hati-hati untuk beberapa ear tips, nggak cocok di ayam ini. Ear tips bawaannya sendiri, lihat, dia punya bore nozzle yang besar, jadi seperti ini. Lalu kemudian untuk kabelnya dia pakai dual pin konektor ya, umum. Cuman kabelnya walaupun secara bentuk dan warna gue suka ya, kayak kabel mahal gitu, tapi secara penggunaan ini termasuknya lumayan kaku. Lihatnya dia betapa dia lumayan stiff, agak kaku. Dan kerasa ini nggak ringan-ringan banget dan kurang fleksibel buat selera gue. Tapi gue suka untuk interchangeable jack. Lu dapetin yang 3,5 dan 4,4. Ini caranya persis seperti Let's Shower yang S08 ya, diputer ada gearnya ini. Gue sukanya karena bagian sini tuh gripnya enak, jadi gampang diputer-puter. Kalau misalnya mau ganti-ganti, nggak nggak sampai alot gitu untuk lepas pasangnya. Itu ya tinggal dikencengin atau di screw dan unscrew untuk penggunaannya. By the way, kalau misalnya tanya, Bang, apakah sama kayak Let's Shower S08? Persis. Lihat ya, persis warnanya doang beda. Sama ini pakai 4,4, ini pakai 3,5. Jadi yes, gua rasa vendor jacknya sama, cuman kabelnya sampai ke dua konektor pinnya beda. Jadi gua rasa jacknya doang sih yang dari vendor yang serupa. Sebelum gua lanjut lebih dalam, gue juga mau ngomong kalau misalnya ya tips bawaannya ini cukup tebal dan keras. Jadi bagian payungnya ini kurang lembut, dan bagian stemnya juga keras. Jadi gue pribadi nggak terlalu suka pakai eartips bawaannya karena udah nozzle-nya lebar, lalu kemudian si eartipsnya lebar, kuping gue kayak berasa karena ada dipaksa dilebarin gitu. Gue pribadi lebih suka pakai semacam spin fit W1 ini yang bikin, lihat ini juga ngepas kok di sini. Jadi nggak gampang lepas juga. Nah, kalau pakai spin fit W1 ini berasa lebih masuk ke dalam kuping gue. Kalau yang ini tuh kayak kurang masuk gitu, berhenti di depan kuping gue, jadi kurang fokus somehow suaranya. Dengan spin fit W1 at least di kuping gue ini lebih bisa masuk dan lebih fokus suaranya. So yes, secara penggunaan sehari-hari kalau misal pakai tips bawaannya, gue simply-nya nggak bisa, karena kayak lu tau lah kalau misalnya ayam itu kurang masuk ke telinga lu, itu kan ada feeling yang rada nggak enak, rasa juga secara suara kayak kurang fokus gitu. Nah, ini yang gue rasakan pakai tips bawaannya. Jadi untuk impresi ini, untuk review ini, gue pakai spin fit W1 sebagai ear tips yang bisa proper di kuping gue, karena gue udah cobain yang paling kecil pun ini masuknya kayak kurang masuk gitu kuping gue. Dan kalau gue pakai spin fit W1 ini, gue bisa pakai cukup lama tanpa kerasa gatel ataupun apa-apa, karena bagian dalamnya juga smooth, nggak ada yang bikin sakit telinga gue. Ear guide-nya pun juga bagus, jadi gue stabil kalau gerak-gerakin. Yang gue pribadi kurang enak memang lebih ke kekerasan kabel ini, dan ini ya berasa stiff, dia berasa kaku, jadi nggak terlalu lentur aja kalau gue bawa jalan-jalan. Tapi selain itu gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa protes. Gue harus kasih precaution atau warning sedikit di sini kalau si Dyna Quattro ini adalah salah satu, bukan salah satu, sekarang ini adalah ayam terberat di drive di koleksi gue dengan rated at
sensitivity 94 decibel. Jadinya yes, ini IEM-nya berat banget. Kalau misalnya kalian lihat postingan-postingan FB ataupun Instagram gue, makanya follow ya, karena gue banyak post-post di situ. Gue suka pakai F-Audio T3 untuk gue bawa jalan-jalan. Nah, kalau misalnya gue pakai Dyna Quattro ini, F-Audio T3 itu udah kayak ngeden. Itu gue udah mentokin volumenya, itu tetap kayak dinamikanya belum keluar. Jadi yes, gue sarankan kalian pakai dongle ataupun pakai DAP yang cukup powerful untuk ngedrive ini. Jadi ya tidak semua DAP gampang ngedrive ini. Lebih berat dari PR tuh, at least sependengaran gue, yes. Ini walaupun sama-sama 94 decibel, sensitivity-nya buat gue ini lebih butuh sedikit power lagi. Tapi bedanya si PR2 itu kan kalau misalnya nggak dapat power gede, dia suaranya kasar. Nah ini nggak kasar, cuman dinamikanya aja agak kurang. Tapi tetap lebih nggak serewel PR2 lah buat gue, karena tuningannya lebih safe. Oke, secara frequency response dan tonality, IEM ini gue bisa kategorikan sebagai lumayan V-shape, almost Harman, tapi beda juga. Jadi yes, jadi kalau misalnya kalian secara frekuensi response itu ada dua bagian frekuensi yang ditonjolkan yang agak serupa dengan Harman. Satu di bagian bassnya yang lumayan sub bass focus, jadi dia mid bassnya bukan yang tebel-tebel amat, tapi sub bassnya itu yang dalam dan menonjol di situ. Habis itu di bagian upper mid range yang cukup maju, kelihatan di bagian 2-3 kHz upper mid range-nya lumayan tinggi, tapi habis itu ada menukik turun ya, jadi nggak kayak Harman yang naik lalu terus di atas sedikit gitu baru turun, ini menukik gitu. Sementara di bagian treble-nya sendiri kelihatan lumayan ada steady roll off, jadi treble-nya turun ke bawah dengan lumayan linear. Nah sekarang langsung aja gue bahas mulai dari bassnya. Gue suka banget bass dari Dyna Quattro ini. Dia benar-benar menunjukkan dia punya bass yang dalam, gebuk, dan gebukannya itu lebih ke slam sub bass-nya. Jadi lu yang mau ngerasain sub bass nih, bingung bang sub bass mid bass gimana bedainnya gitu, rasain mid bass yang jelas banget itu di Splendor tuh, rasain sub bass yang jelas banget ada di Dyna Quattro. Dua-duanya di harga $259. Dan di sini gue rasa ini sub bass terbaik yang gue pernah rasain untuk IEM budget under 10 juta. Dia benar-benar bisa kasih dalam slamnya tuh druduk kayak dalam nya itu, dan very well controlled, recovery-nya juga nggak lambat-lambat amat, lu ngerasain rumble-nya yang bagus dan texture dalamnya itu bagus, jadi kayak lu digebuk tapi dalam. Contohnya lagu Sam Smith yang live untuk lagu Stay With Me di album Gloria Extended Version ya kalau nggak salah. Itu kan di bagian awalnya itu kan ada choir, tapi habis itu ada bass yang dalam, truduk gitu. Nah waktu truduk itu langsung, ini spesial nih dibandingkan sama IEM lain. Dia dalam banget, sedikit ada rumblingnya, tapi tekstur cepet dalamnya itu berasa banget. Jadi gue rasa untuk banyak banget tipe lagu, gue suka ini. Very well controlled, dalam, very focus, bertekstur pula. Tapi ini bukan yang kalau misalnya lu basset ngerasa, bang ini bassnya gede nggak buat basset? Gue nggak terlalu yakin, karena sebenarnya mid bassnya nggak gede-gede amat. Jadi kick bass tuh nggak gede-gede banget, tapi dalam. Itu yang gue ngomong di sini, dalam, bukan kuantitasnya, tapi kualitas dan kedalaman serta teksturnya itu yang I love it. Dan dari bass yang segitu wow-nya, buat gue segitu bagusnya, segitu berkualitasnya, vokalnya punya kontras yang baik. Jadi ketika lu ngerasain ada bass yang dalam, lu ngerasain ada vokal yang terpisah dengan baik dari bassnya itu. Kayak makanya lagunya contohnya sama Sam Smith, Stay With Me yang lagu version live-nya itu kan yang tadi gue bilang ada druduk, lalu ada itu dari choir-nya kerasa kepisah, dan lu kayak di konser lu ngerasain gitu kayak bandnya tuh di belakang, vokalnya tuh maju gitu, jadi kayak imaging-nya tuh jelas di belakang bass, walaupun bassnya tuh kayak ngelilingin kita, kayak immersive gitu, sensasi megahnya itu, tapi vokalnya berasa kepisah dengan maju dan fokus. Gue suka di situ. Dan tapi harus gue ngomong, ini vokalnya maju di bagian upper mid range lebih prominent dibandingkan lower mid range, yes, sesuai frekuensi response-nya. Jadi mungkin kalau kalian yang agak sensitif sama upper mid range, kalian yang sensitif sama Harman target, ini mungkin a bit shouty, karena memang gak bohong, dia mengedepankan upper mid range dibandingkan lower mid range, mungkin untuk memberikan kontras perbedaan bass dan vocal tadi. Tapi di sini vokalnya tuh jadi berasa jelas terpisah dengan bassnya dengan cara yang baik, dan juga clarity-nya bagus, walaupun memang di beberapa nada vokal atas mungkin kerasa agak terlalu maju untuk beberapa lagu. Tapi di sini dia punya act of balance yang cukup bagus, karena dia juga bukannya kayak Harman yang
naik terus di rada atas itu sampai lower treble, tapi dia naik di 3 kick terus lalu langsung rada menukik. Nah itu buat gua ini tidak sepedas, tidak se-shouty Harman pada umumnya, walaupun masih ada sedikit pick yang terasa. Jadi mungkin ya lebih adem sedikit lah daripada Harman pada umumnya. Nah untuk treble nih, nggak bohong, ini mungkin salah satu yang bagian yang bikin gua kaget selain bassnya yang bagus banget tadi. Karena kalau misalnya gue lihat by frequency response only, ini kan treble-nya lumayan early rolled off. Jadi dia turunnya tuh setelah upper mid range naik, lalu habis itu langsung turun gitu, lower treble to mid treble to upper treble-nya. Tapi ternyata tidak dark pikiran gue, karena gue rasa di sini ada satu driver yang jelas berlaku, dia punya dinamika yang bagus. Jadi walaupun secara frekuensinya dia rada turun, tapi hentakan treble-nya, kejelasan attack dari cymbal ataupun hi-hat cekecesnya itu ditambah dengan percussion kalau misalnya ada, itu jelas banget. Tapi memang positioning-nya aja agak ke belakang dibandingkan vokal ataupun bass-nya. Jadi yang gue suka di sini adalah treble-nya jelas banget. Cuman lebih daripada kuantitas yang berkurang, lebih ke posisinya di belakang. Kalau misalnya IEM lainnya nggak punya dedicated driver di bagian treble, ketika lihat frekuensi respons seperti ini, mungkin kesannya simply treble-nya kuantitasnya berkurang dan ya hilang aja. Teman karena dia punya dedicated driver di sini dengan crossover yang bagus, pembagian tugas yang bagus, kerasa treble itu jelas banget, cering-cering cesesnya jelas. Cuman secara positioning aja di belakang dibandingkan vokalnya yang maju dan bass yang maju. Di sini kerasa ada 3 driver yang bekerja, masing-masing crossovernya tuh jelas. Jadi yes, secara suara dari IEM ini gue suka banget tipenya, karena dia punya bass yang megah, tapi dia punya vokal kontras yang jelas. Jadi vokalnya tetap jelas dan maju, di belakang ada bassnya. Treble-nya on the nyantai, sedikit nyantai side, tidak terlalu maju, tapi kejelasannya itu jelas banget. 3 driver yang bekerja dengan sangat baik. Kok 3 bang, bukan 4? Karena gue udah jelasin secara bassnya itu sebenarnya 2 driver kerjanya itu tandem. Jadi bukannya kerja crossover masing-masing, pemisahan frekuensi masing-masing, tidak. Tapi lebih satu menambahkan tekstur dari bass drivernya sendiri. Jadi crossovernya pembagian 3, 2 untuk bass, 1 buat mid, 1 buat treble, 3-tiganya itu jelas dengan baik. Koheren nggak? Koheren. Jadi nggak ada yang timbre-nya berasa main sendiri, ataupun timbre-nya tiba-tiba ceprak-ceprak, tiba-tiba cekesnya itu cempreng sendiri. Tidak cempreng. Ini jelas, nadanya bagus. Simply-nya gue bilang ini tuningnya really good, dan semuanya tuh harmonis dengan cara yang baik. So makanya gue bilang ini salah satu Elite 10 versi 2024 gue untuk sekarang ya, karena tuningnya really good. Teknikalnya juga bagus, dalam lebih ke pengertian separation and imaging-nya itu bagus. Seperti yang gue bilang tadi sih sebenarnya, karena bass-nya itu megah, dalam kontras vokalnya lu ngerasa kayak bass sama vokalnya ini terpisah, bukan cara yang terpisah jauh banget sampai kayak nggak koheren gitu, nggak ya. Ini masih koheren tapi kayak positioning-nya tuh jelas banget, satu bass satu vokal itu lu ngerasa kepisahin, dan treble-nya juga kayak lu imaging-nya tuh berasa gitu. Jadi itu sisi teknikal yang gue mau angkat di sini. Tapi jujur aja, memang secara resolusi ataupun separasi, contohnya ngelawan seperti SIMGOT SM4 atau ngelawan seperti Pula PA02 yang harganya sekitar 2 jutaan, ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget secara resolusi. Jadi kejelasan nadanya tuh levelnya on the same level. Bahkan Pula PA02 karena punya extension treble yang lebih lagi dibandingkan ini, gue ngerasa ada micro detail yang lebih dapat di Pula PA02. Di sini jadi tidak mengedepankan detail banget ya, lebih ke sensasi megah, separation dan imaging. Karena kalau kita ngomong soundstage, jauh ini berasa lebih megah dibandingkan SM4 ataupun Pula AP02. Kalau dengerin lagu orkestral itu itu langsung kayak berasa lebih imersif, lebih luas gitu. Walaupun detailnya bukan mungkin yang terutama di sini. Cuman very enjoyable karena dia megah, tuningannya bagus, separasinya bagus, imagingnya baik. Cuman memang bukan untuk kalian yang mencari detail aja. Nah, salah satu lagu yang gue bisa rekomendasikan untuk dicoba ketika mendengarin si Dyna Quattro ini untuk ngerasain sensasi wow, sensasi imersifnya, selain Sam Smith yang Stay With Me, yang fly version, gue sangat menyarankan cobain yang Alfie Rev, Nirmala Nusantara. Itu lu bakal, ini gue sangat appreciate lagunya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Plus memang ini megah luar biasa di Dyna Quattro ini. Jadi please cobain Alfie Rev, Nirmala Nusantara di band akustik Dyna Quattro.
Well, sekarang kalau kita ngomong budget sekitar 4 jutaan, ya lawannya banyak. Jadi gue mau bandingkan mungkin sama Tangent Origin, salah satu dynamic driver yang suka gue rekomendasikan untuk kalian yang pecinta netral. Well, Tangent Origin masih lebih bening secara suaranya, overall lebih bersih juga. Cuman Tangent Origin jauh kalah di bagian megahnya suara. Ini megah banget. Sementara Tangent Origin itu kayak berasa ya lebih netral. Kalau misalnya kalian lebih suka sensasi bening-bening, detail gitu ya, gue rasa Tangent Origin lebih dalam hal itu lebih better dibandingkan si Dyna Quattro ini. Tapi kalau kalian suka sensasi yang lebih fun, lebih wow, lebih immersive, lebih kayak mengelilingi kalian gitu, lebih megah, ya Dyna Quattro ini. Kalau selera gue pribadi, karena gue emang suka lebih faktor wow ya, gue lebih suka Dyna Quattro ini. Cuman ya memang ada kelebihan plus minus masing-masing. Nah, dibandingkan dengan Thea Audio Hype 2. Thea Audio Hype 2 itu kan secara harga juga sekitar 4 jutaan. Cuman bedanya dia pakai 2 DD, 1 dan 2 BA. Nah, Thea Audio Hype 2 itu secara bass dia juga punya sesuatu yang spesial. Tapi kalau gue ngomong kemegahan dan sub bass texture, gue sekarang lebih megang ini. Dulu gue mungkin kalau misalnya suka bass under 5 juta, gue paling suka Thea Audio Hype 2. Tapi dengan adanya Dyna Quattro ini, Dyna Quattro langsung menggantikan Thea Audio Hype 2 di bagian bass. Ini lebih spesial, lebih kontras juga vokalnya. Vokalnya lebih adem di Hype 2. Hype 2 lebih nyantai, sampai treble itu juga lebih nyantai. Ini lebih punya dinamika, sedikit lebih kasar, sedikit lebih shouty, tapi lebih terpisah dan lebih kontras suara dibandingkan Hype 2. Jadi Hype 2, mungkin kalau kalian yang pengen lebih nyantai, itu bisa di Hype 2. Cuman kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang lebih wow, lebih kontras, lebih jelas lagi, lebih pop up lagi secara suara, gue rasa si Dyna Quattro ini lebih pop up suaranya, lebih exciting. Nah, yang menarik mungkin kalau misalnya gue bandingkan sama Splendor 2 dari Into Aura yang gue pribadi juga suka banget dan sama-sama masuk Elite 10 versi gue. Buat gue Into Aura Splendor 2 lebih punya sensasi spesial di mid bass kicknya itu yang asik banget kayak diajak ke klub. Sementara ini kayak dapetin subwoofer, jadi sensasinya beda. Kalau lu mau ngerasain mid bass yang sangat asik, sangat fun tapi well controlled, itu go with Into Aura Splendor. Tapi kalau misalnya mau ngerasain sub bass kedalaman bass yang teksturnya very good, lebih ke sini. Dua-duanya gue suka, suruh dipilih salah satu tergantung mood banget, makanya dua-duanya masuk top 10 elite gue ya. Kalau misalnya mungkin lebih klub, tetap lebih asik Into Aura Splendor. Tapi kalau mau ngerasain megah lagu, mungkin orkestra atau nonton movies, gue ngerasa ini lebih megah dan lebih immersive, lebih kayak mengelilingi gue. So yes, binary acoustic Dyna Quattro definitely recommended kalau misalnya kalian cari suara yang wow, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang cukup kontras tapi masih well controlled dan gak bikin puyeng. Overall, gue sih suka banget, kecuali ya tips bawaannya yang nyebelin ini ya. Gue sukanya pakai Split-Fit W1 ini. Dan yes, kalau misalnya kalian play ini, please pastikan juga secara source kalian harus yang kuat. Karena beberapa tipe source pasti ngeden kalau play ini. Dan yes, cuman kalau misalnya udah bisa drive dengan baik, yes, ini jelas sangat rekomendasi, must try, dan recommended juga untuk didengarkan dan dibeli. Jadi gitu aja. Thank you for watching. Amazing product from Dyna Quattro. Love it. See you next time. Bye-bye.